Halo semua, kembali lagi di channel Remaja Disorientasi. Kali ini, aku akan membahas laporan keuangan 3 saham bank, yaitu Bank Permata, Bank Mega, dan Bank BRI. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku ingatkan kembali kalau video ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli saham. Video ini dibuat untuk informasi dan edukasi agar memudahkan kamu dalam memilih saham. Segala bentuk kerugian atau keuntungan dari memilih saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Laporan keuangan pertama datang dari saham BNLI atau Bank Permata yang sudah rilis tanggal 3 Agustus kemarin. Total market cap Bank Permata mencapai 33,47 triliun. Saat ini valuasi saham Bank Permata terbilang murah karena punya BBV 0,87 kali, dengan PIR 11 kali dan dividen yield yang dibagikan 1,5%. Jumlah aset Bank Permata pada kuartal 2 ini mencapai 251 triliun, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 255 triliun. Penurunan pos paling besar terjadi di penempatan pada bank lain. Sementara return of asset yang sudah disetahunkan naik 1,1% per tahun. Untuk hutang bank sebesar 212 triliun, turun 2% dari tahun lalu yang sebesar 217 triliun. Penurunan paling besar disebabkan oleh simpanan giro yang menurun. Sementara debt equity ratio berada di level 551%. Ekuitas Bank Permata kuartal 2 mencapai 37 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 38 triliun. Untuk return of equity yang sudah disetahunkan meningkat 7%. Kalau dilihat dari 4 kuartal sebelumnya, terlihat ekuitas masih stagnan. Lalu utang dan aset mengalami lonjakan di kuartal 4 tahun 2022. Debt equity ratio mengikuti pergerakan utang dan aset yang meningkat. Debt equity ratio saham bank biasanya memang tinggi, tapi kita bisa gunakan quick ratio dan current ratio. For information, quick ratio adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mereka. Current ratio artinya kelancaran perusahaan dalam membayar hutang. Di sini quick ratio maupun current ratio di atas 113%, yang artinya lancar. Intinya, jika quick ratio atau current ratio di atas 100%, menandakan perusahaan itu mampu membayar hutang mereka. Sementara kalau di bawah 100%, berarti perusahaan kurang mampu dalam membayar hutang. Pendapatan operasional Bank Permata kuartal 2 kali ini meningkat 16% dari yang 4,9 triliun menjadi 5,7 triliun. Beban operasional juga meningkat sampai 29% dari yang awalnya 31 triliun menjadi 3,9 triliun. Meski pendapatan naik, sayangnya laba bersih masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 1,4 triliun. Dan net profit margin yang sudah disetahunkan naik 20%. Kalau lihat dari kuartal sebelumnya, laba bersih Bank Permata cenderung turun. Bank Permata membagikan dividen Rp15 per lembar saham pada tahun ini, dengan payout ratio 19% dan dividen yieldnya mencapai 1,6%. Untuk rasio kredit macet atau NPL net mencapai 0,32%, turun yang dari tahun lalu sebesar 0,36%. Semakin kecil nilai NPL, semakin sedikit kredit macet yang dimiliki oleh bank tersebut. Kesimpulannya, harga saham Bank Permata dikategorikan murah karena PBV 0,8 kali, dan PIR yang normal 11 kali, dan dividen yieldnya mencapai 1,5%. Dalam hal kredit macet, Bank Permata punya catatan yang baik, karena nilai NPL-nya mencapai 0,32%. Debt equity ratio cenderung naik. Memang wajar saham bank punya debt equity ratio yang tinggi, tapi quick ratio dan current ratio Bank Permata masih kategori baik. Sayangnya return of asset cuma naik tipis dan return of equity punya kenaikan yang baik. Sementara laba bersih bergerak turun. Lanjut ke saham Bank Mega yang merilis laporan keuangan tanggal 2 Agustus kemarin. Saat ini market cap perusahaan mencapai 61 triliun dengan PBV 2,9 kali dan PIR 15 kali.
Sementara untuk dividen yield yang dibagikan mencapai 4,6%. Untuk nilai NPL net Bank Mega naik dari 0,9% menjadi 1% pada tahun ini. Sebagai catatan, semakin rendah NPL semakin baik. Aset Bank Mega turun 8%, dari 141 triliun turun menjadi 129 triliun. Penurunan paling besar terjadi pada efek-efek pihak ketiga. Saat ini return of asset Bank Mega yang sudah disetahunkan meningkat hingga 3%. Penurunan utang juga cukup masif, sebesar 10% dari yang tahun lalu 121 triliun menjadi 108 triliun. Dengan debt equity ratio sebesar 528%, masih aman karena quick ratio dan current ratio mencapai 110%. Sayangnya, untuk ekuitas masih stagnan seperti tahun lalu sebesar 20 triliun. Dengan kenaikan return of equity yang sudah disetahunkan cukup tinggi 19%. Kalau dilihat dari debt equity ratio, saham Bank Mega menggambarkan penurunan, sementara ekuitas dan aset sedikit meningkat. Pendapatan Bank Mega pada kuartal ini naik 52% dari 860 miliar menjadi 1,3 triliun. Sementara beban operasional masih tetap sama 1,8 triliun. Hasilnya, laba meningkat 32% dari 1,4 triliun menjadi 1,9 triliun. Dengan net profit margin yang sudah disetahunkan meningkat 32%. Hebatnya, Bank Mega mampu mempertahankan laba bersih 4 kuartal sebelumnya lebih dari 27%. Pada tahun ini, Bank Mega membagikan dividen Rp241 per lembar sahamnya dengan payout ratio 71% dan dividen yieldnya mencapai 4% dalam setahun. Kesimpulannya untuk peer Bank Mega terbilang normal dan masih membagikan dividen. Untuk valuasi masih terbilang tinggi. Begitu juga kenaikan laba bersih yang tinggi. Laba yang tinggi juga diikuti rasio kredit macet yang meningkat. Performa ekuitas cukup memuaskan. Sayangnya performa aset masih terbilang kecil. Untuk debt equity ratio mengalami penurunan. Terbukti Bank Mega masih sanggup membayar hutang jangka pendek dengan quick ratio dan current ratio masih di atas 100%. Laporan keuangan yang terakhir datang dari saham Bank BRI yang saat ini punya market cap 814 triliun. Saat ini BBV Bank BRI mencapai 2,7 kali dan peer 13 kali. Dividen yield yang dibagikan mencapai 5,3% per tahun. Untuk NPL, Bank BRI sedikit naik dari 0,73% menjadi 0,76%. Saat ini, total aset Bank BRI turun dari 1.865 triliun dengan selisih 60 triliun menjadi 1.805 triliun. Return of asset yang sudah disetahunkan meningkat 3%. Sementara untuk utang, Bank BRI juga turun dari 1.562 triliun menjadi 1.506 triliun dengan debt equity ratio di 513%. Utang Bank BRI masih lancar dengan bukti quick ratio dan current ratio di 113%. Artinya, Bank BRI masih mampu untuk membayar hutang-hutang mereka. Ekuitas juga turun dari 303 triliun menjadi 298 triliun. Meski ada penurunan, return of equity juga besar di 20%. Selama 4 kuartal sebelumnya, debt equity ratio meningkat diikuti oleh aset yang juga meningkat. Sayangnya untuk ekuitas masih stagnan. Pendapatan operasional meningkat 22% dari yang awalnya 17 triliun menjadi 21 triliun. Beban operasional juga meningkat sebesar 5% dari yang 34 triliun menjadi 36 triliun. Hasilnya, kenaikan laba cukup besar yakni 18% dari 24 triliun menjadi 29 triliun. Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional. Net profit margin Bank BRI saat ini meningkat 27% yang sudah disetahunkan. Hal yang sama terjadi pada 4 kuartal sebelumnya yang menggambarkan tren peningkatan. Bank BRI pada tahun ini mampu membagikan dividen 2 kali, totalnya
288 per lembar saham dengan payout ratio 74% dan dividend yield-nya 5,3%. Masuk ke kesimpulannya, saham dengan posisi top 2 market cap ini punya peer yang normal. Meski PBV lebih dari 2 kali, belum ada selain Bank BRI yang berhasil mencetak laba bersih 13 triliun dalam satu kuartal saja. Meski ekuitas stagnan dan debt equity rasio secara kuartalan meningkat, quick ratio dan current ratio masih dalam kategori yang baik dan wajar, menandakan Bank BRI masih mampu membayar hutang-hutang mereka dalam jangka pendek. Bank BRI juga berhasil menjaga performa kredit yang kurang dari 1%. Akhirnya, kita sudah sampai di akhir video. Lain kesempatan, aku akan review laporan keuangan saham bank yang lainnya ya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.